Kalau masalah kritik, masalahnya saya terima ya, karena saya juga sampaikan ke pemain biar pelatih aja ya, biar pelatih aja yang dikritik, biar tim pelatih aja yang menerima itu. Kalau pemain jangan. Saya yakin itu juga pasti harapan, pasti juga keinginan dari netizen Indonesia sepak bola kita atau timnas kita maju. Oleh sebab itu dengan cara begitu, oleh sebab itu saya nggak ada pernah sakit hati, apalagi apa ya, baperan ya, ada yang orang bilang baperan, nggak, tanya Iqbal ya, saya nggak pernah terpengaruh dengan hal-hal itu. Yang paling penting itu masukan buat saya perbaikin tim kita. Baik, jadi kan kita tahu yang lolos pertama juara grup, runner up, dan juga peringkat ketiga terbaik. Kita harapkan Indonesia minimal lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Jadi masih ada peluang bagi Indonesia untuk lolos, tapi permainan harus improve, gak bisa seperti ini menurut saya sih. Memang sih intinya kan mendapatkan 1 poin, tapi melihat permainan seperti tadi, wah ngeri banget untuk selanjutnya. Nah, maka itu nih sebuah poin yang harus dievaluasi oleh tim pelatih. Jadi selamat buat Bima Sakti yang sudah menyelesaikan laga kedua tanpa kalah ya. Kita kembali bermain imbang, namun masih ada satu laga yang sangat penting, sangat krusial, di mana kita tidak boleh kalah. Imbang sudah bagus buat kita, apalagi kalau kita menang ini akan jauh lebih bagus. Untuk Bima Sakti yakin Indonesia lolos 16 besar, sudah terlanjur basah. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti yakin timnya akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 usai ditahan imbang Panama U17 Senin 13 November. Ya, kita harus yakin karena kita sudah terlanjur basah. Kita ada kesempatan untuk melangkah ke fase selanjutnya. Kita konsentrasi 2 hari ini, kita manfaatkan malam ini. Kita tak tidur, kita analisis Maroko, kata Bima Sakti usai pertandingan melawan Panama U17 Senin 13 November. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 melawan Panama U17 dalam pertandingan matchday kedua Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Senin 13 November malam. Dalam pertandingan ini, Panama U17 unggul pada menit ke-45+3 lewat gol Aldemar Castillo usai memanfaatkan blunder pemain belakang Indonesia. Sementara gol penyeimbang Indonesia dicetak lewat sundulan Arkan Kaka usai meneruskan umpan Welber Jardim pada menit ke-54. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala Dunia U17 2023 dengan mengemas 2 poin hasil bermain imbang melawan Ekuador dan Panama. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Maroko U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis 16 November mendatang. Pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 akan menjadi penentu nasib kedua tim lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kini, ada 2 skenario bagi Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pertama, Timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 jika menang melawan Maroko. Kedua, Timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 jika bermain imbang melawan Maroko, tetapi cara kedua ini agak riskan karena tim Garuda Muda akan lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Harus yakin lolos, harus yakin. Kita sudah terlanjur basah nih, kita bisa kok, bangsa Indonesia bisa. Bersaing dengan Ekuador yang notabene langganan Piala Dunia di semua level. Panama juga bagus, nanti Maroko mereka bagus, kita harus maksimal lagi, kata Bima Sakti. Di sisi lain, Erick Thohir percaya diri dengan peluang lolos Timnas Indonesia U17 ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 usai diimbangi oleh Panama U17 dengan skor 1-1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pujian atas performa tim asuhan Bima Sakti tersebut. Selepas pertandingan, Erick melempar pujian atas permainan serta mentalitas para pemain Timnas Indonesia U17. Karena para pemain skuad Garuda Asia mampu bangkit di babak kedua setelah pada babak pertama cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Panama U17. Sempat ketinggalan di babak pertama, Garuda bisa membalas di babak kedua. Main lebih lepas, percaya diri, dan bisa keluar dari tekanan di babak kedua, Indonesia bangkit, tulis Erick dalam Instagram pribadinya dikutip Selasa 14 November 2023.